Mobil milik pendakwa Syekh Ali Jaber dicuri orang tak dikenal saat diparkir di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Korban sudah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Peristiwa pencurian mobil ini terjadi pada hari Minggu 21 Februari saat waktu sholat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku ada 3 orang. Mereka diduga merupakan ahli dalam pencurian kendaraan karena mengetahui cara mematikan alarm mobil. Itu kejadian pas salat subuh hari Minggu kemarin di Jalan Jatinegara Barat nomor 169. Ya, salat subuh. Ya, salat subuh. Dan di saat itu kan juga di depan majelis taklim kami yang memang sore harinya alhamdulillah saya sambut jamaah, dan jujur saya tidak cerita kepada jemaah karena saya fokus untuk majelis taklimnya. Yang saya lihat nampaknya ada 3, cuman yang muncul di layar TV-nya itu ketika kejadian ini ada 2 orang, tapi nampaknya supirnya masih yang membawa mobil karena mereka datang bawa mobil Suzuki, kelihatan sekali di CCTV-nya, dan nampaknya juga mereka ahli ya, bukan sembarangan orang ya, karena mereka tahu bisa bunyi suara mobilnya, alarmnya, tapi mereka dari bawah mungkin tahu posisi mobil Innova dari mana, terus dipotong kabarnya, kemudian baru berusaha buka, tidak bisa, akhirnya mereka memecah kaca kecil yang agak di depan, kemudian dari situ mereka buka. Atas kejadian ini, Syekh Ali Jaber telah melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia berharap pelaku dapat ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, Mira Febrina, Bowo Iman, TV1, mengabarkan. Humas Polda Kalimantan Barat AKBP Arianto untuk mengetahui perkembangan terkini seputar kasus pembunuhan dan mutilasi anak oleh oknum aparat polisi. Selamat malam, Pak Arianto. Halo, selamat malam, Mbak Windy. Ya, Pak, ini bisa diceritakan apa hasil pemeriksaan terhadap tersangka hingga saat ini? Ya, saat ini tim dari Polda Kalimantan Barat dengan penyidik Polres Melawi telah melakukan langkah-langkah proses penyidikan terkait dengan kasus pembunuhan yang melibatkan anggota. Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah yang pertama, tentu kita melakukan proses pemeriksaan terhadap mayat korban yang dilakukan oleh dokter forensik. Kemudian terkait dengan rangkaian proses penyidikan itu sendiri, juga sudah melakukan kegiatan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, baik itu istri daripada pelakunya sendiri maupun saksi-saksi yang lain. Kemudian saat ini tersangka sudah ditetapkan, atau anggota kepolisian tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polres Melawi. Terkait dengan konstruksi hukum yang diterapkan terhadap yang bersangkutan adalah yang bersangkutan dikenakan pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan dikenakan juga terkait dengan Undang-Undang KDRT. Ya, Pak Arianto, ini jika kita ketahui bahwa pembunuhan ini terjadi di tempat tinggal tersangka di kompleks asrama kepolisian. Apakah tetangga atau mungkin warga sekitar begitu tidak mendengar apapun pada malam pembunuhan itu? Lalu di mana ibu dari anak-anak itu saat kejadian terjadi? Ya, memang terjadinya kasus tersebut adalah dimulai dari laporan dari istrinya, yang mana istrinya itu terbangun melihat suaminya sudah berdiri di depannya dengan membawa sebuah barang yang sudah berlumuran darah. Kemudian istrinya sempat melarikan diri menuju ke tetangganya, dan kebetulan juga tetangga, karena dalam satu komplek asrama, tetangga juga merupakan anggota kepolisian, anggota Satintel juga. Nah, dari awal itulah kejadian tersebut diketahui. Informasi yang kami terima pula bahwa tersangka sendiri mengaku bahwa dirinya membunuh karena ada bisikan dan ia juga tidak menunjukkan adanya penyesalan. Apakah ini berarti akan ada pemeriksaan kondisi kejiwaan yang akan dilakukan? Jika iya, memang kapan? Ya,
Langkah-langkah yang dilakukan Polda Kalimantan Barat juga akan melakukan proses pemeriksaan terkait dengan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Saat ini tim dari Biro SDM, Lembaga Psikologi sedang meluncur ke Polres Melawi yang nantinya akan melakukan langkah-langkah pemeriksaan psikologi terhadap yang bersangkutan, sehingga diharapkan dari hasil proses pemeriksaan tersebut secara medis mungkin bisa diketahui apakah yang bersangkutan mengalami kelainan atau terkait dengan kejiwaan yang bersangkutan sendiri. Pak, ini beredar juga kabar bahwa tersangka memiliki persoalan rumah tangga. Apakah ini benar dan apakah hal itu juga menjadi pemicu dalam peristiwa keji ini? Ya, dari hasil proses pemeriksaan atau interogasi terhadap istrinya, istrinya mengatakan memang dalam beberapa hari atau beberapa minggu ini sering terjadi yang bersangkutan sering marah-marah, kemudian pelaku sendiri juga mengatakan bahwa sering mendapat bisikan intinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arianto selaku Kabid Humas Kalimantan Barat. Dan pemirsa, kita seorang polisi di Melawi, Kalimantan Barat mengakui perbuatannya dan kemudian menyerahkan diri. Ia sudah melakukan hal yang sangat keji, yaitu menghilangkan nyawa dari kedua putra-putrinya yang masih balita. Satu berusia 3 tahun dan yang satu berusia 5 tahun. Bukan hanya menghilangkan nyawa, tapi anggota polisi ini juga, mohon maaf, memutilasi anaknya sendiri. Dugaan sejauh ini masih terjadi penyelidikan, tapi dugaan sejauh ini adalah pelaku Brigadir Petrus diduga memiliki penyakit skizofrenia dan istri juga sudah mendapatkan dari makhluk halus. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, tanggal 26 Februari 2016, kurang lebih pukul 00 waktu Indonesia Barat di asrama Polres Melawi. Nah, kemudian ini adalah tempat tinggal Brigadir Petrus yang memang bertugas di sana, dan pada saat itu pada pukul 12 itu Brigadir Petrus menuju ke rumah dinas Kasat Intel AKP Ahmad Kamiluddin. Sesampai di rumah Kasat Intel, Brigadir kemudian kedua anaknya hanya bertemu dengan Kapolsek Menukung begitu ya. Setelah itu kemudian kembali lagi ke rumah dan menghilangkan nyawa dua putra kesayangan dari Brigadir Petrus. Setelah menghilangkan nyawa kedua anaknya, Brigadir Petrus juga sempat mencoba untuk melakukan hal yang sama kepada istrinya, tapi istrinya berhasil melarikan diri dan mengamankan diri. Pelaku setelah melakukan perbuatan tersebut langsung menyerahkan diri, lalu kemudian polisi juga yang mendapatkan laporan langsung menuju ke tempat kejadian peristiwa. Kami juga saat ini mencoba untuk menghubungi Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, AKBP Arianto. Kita untuk menghubungi AKBP Arianto untuk menanyakan bagaimana hal sekeji ini dan juga setragis ini bisa terjadi, mengingat pelaku adalah seorang anggota polisi. Selamat malam AKBP Arianto. Baik Pak, yang pertama kami juga turut prihatin ya, salah satu anggota atau kesatuan Anda kemudian harus saat ini mengalami hal yang sangat tragis. Tapi saya ingin tanyakan dulu Pak, bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi? Apakah tidak ada tanda-tanda sebelumnya yang dicurigai dalam sosok Brigadir Petrus? Pak Arianto? Baik. Pak Arianto, kita masih tunggu informasi dari Anda sambil memperbaiki hubungan komunikasi. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Informasi tentang pembunuhan terhadap dua balita berusia 3 tahun dan 5 tahun yang dilakukan oleh ayahnya sendiri yang juga seorang anggota polisi di Melawi, Kalimantan. Kita akan menuju ke Kabid Humas
Polda Kalbar sudah ada AKBP Arianto. Pak Arianto, selamat malam. Pak Arianto. Pak Arianto, jika Anda mendengar kami, Pak Arianto, pertanyaan saya, Pak Arianto, bisa Anda ceritakan sosok Brigadir Petrus, Pak Arianto? Apakah ada mungkin ciri-ciri yang sudah mencurigakan bahwa benar Brigadir Petrus ini mengidap skizofrenia atau mungkin masalah kejiwaan lain? Silahkan, Pak Arianto. Pak Arianto? Baik, sambil menunggu sedikit kepada Pak Arianto, saya review sedikit bahwa ini terjadi pada tanggal 26 Februari di hari Jumat. Seorang anggota polisi yang bernama Brigadir Petrus menghilangkan nyawa kedua putra-putri terkasihnya, 3 dan 5 tahun. Pada saat itu terjadi pukul 00 waktu Indonesia Barat dan terjadi di asrama kepolisian. Kemudian setelah dilakukan pembunuhan, Brigadir Petrus juga sempat melakukan hal yang sama terhadap istrinya, namun istrinya berhasil melarikan diri. Brigadir Petrus juga bertanggung jawab atas perbuatannya setelah melakukan pembunuhan dan memutilasi kedua anaknya. Brigadir Petrus menyerahkan diri, sehingga saat ini Brigadir Petrus sudah ada dalam penahanan kepolisian Kalimantan Barat. Nah, saya langsung akan menuju ke AKBP Arianto. Pak Arianto. Baik, sayang sekali komunikasi sudah terputus dengan Pak Arianto. Kita sangat menunggukan dan menantikan sebenarnya informasi dari Pontianak, Kalimantan Barat, bagaimana sebenarnya sosok Brigadir Petrus ini. Kita masih akan kembali nanti di sana. Dan apa kabar Indonesia Malam masih tersebut kepada pihak kepolisian. Ia berharap pelaku dapat ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, Mira Febrina, Bowo Iman, TV1, mengabarkan. Humas Polda Kalimantan Barat AKBP Arianto untuk mengetahui perkembangan terkini seputar kasus pembunuhan dan mutilasi anak oleh oknum aparat polisi. Selamat malam, Pak Arianto. Halo, selamat malam, Mbak Windy. Ya Pak, ini bisa diceritakan apa hasil pemeriksaan terhadap tersangka hingga saat ini? Ya, saat ini tim dari Polda Kalimantan Barat dengan penyidik Polres Melawi telah melakukan langkah-langkah proses penyidikan terkait dengan kasus pembunuhan yang melibatkan anak besar. Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah yang pertama, tentu kita melakukan proses pemeriksaan terhadap mayat korban yang dilakukan oleh dokter forensik. Kemudian terkait dengan rangkaian proses penyidikan itu sendiri juga sudah melakukan kegiatan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, baik itu istri daripada pelakunya sendiri maupun saksi-saksi yang lain. Kemudian saat ini tersangka sudah ditetapkan atau anggota kepolisian tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Polres Melawi. Terkait dengan konstruksi hukum yang diterapkan terhadap yang bersangkutan adalah yang bersangkutan dikenakan pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan dikenakan juga terkait dengan Undang-Undang KDRT. Ya, Pak Arianto, ini jika kita ketahui bahwa pembunuhan ini terjadi di tempat tinggal tersangka di kompleks asrama kepolisian. Apakah tetangga atau mungkin warga sekitar begitu tidak mendengar apapun pada malam pembunuhan itu? Lalu di mana ibu dari anak-anak itu saat kejadian terjadi? Hilangkan nyawa dari kedua putra-putrinya yang masih balita. Satu berusia 3 tahun dan yang satu berusia 5 tahun. Bukan hanya menghilangkan nyawa, tapi anggota polisi ini juga, mohon maaf, memutilasi anaknya sendiri. Dugaan sejauh ini masih terjadi penyelidikan, tapi dugaan sejauh ini adalah pelaku Brigadir Petrus
diduga memiliki penyakit skizofrenia, dan istri juga sudah mendapatkan dari makhluk halus. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, tanggal 26 Februari 2016, kurang lebih pukul 00 waktu Indonesia Barat di asrama Polres Melawi. Nah, kemudian ini adalah tempat tinggal Brigadir Petrus yang memang bertugas di sana, dan pada saat itu pada pukul 12 itu Brigadir Petrus menuju ke rumah dinas Kasat Intel AKP Ahmad Kamiluddin. Sesampai di rumah Kasat Intel, Brigadir kemudian kedua anaknya hanya bertemu dengan Kapolsek Menukung begitu ya. Setelah itu kemudian kembali lagi ke rumah dan menghilangkan nyawa dua putra kesayangan dari Brigadir Petrus. Setelah menghilangkan nyawa kedua anaknya, Brigadir Petrus juga sempat mencoba untuk melakukan hal yang sama kepada istrinya, tapi istrinya berhasil melarikan diri dan mengamankan diri. Pelaku setelah melakukan perbuatan tersebut langsung menyerahkan diri, lalu kemudian polisi juga yang mendapatkan laporan langsung menuju ke tempat kejadian peristiwa. Kami juga saat ini mencoba untuk menghubungi Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, AKBP Arianto. Kita untuk menghubungi AKBP Arianto untuk menanya. Mobil milik pendakwa Syekh Ali Jaber dicuri orang tak dikenal saat diparkir di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Korban sudah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Peristiwa pencurian mobil ini terjadi pada hari Minggu 21 Februari saat waktu sholat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku ada 3 orang. Mereka diduga merupakan ahli dalam pencurian kendaraan karena mengetahui cara mematikan alarm mobil. Itu kejadian pas salat subuh hari Minggu kemarin di Jalan Jatinegara Barat nomor 169. Ya, salat subuh. Ya, salat subuh. Dan di saat itu kan juga di depan majelis taklim kami yang memang sore harinya alhamdulillah saya sambut jemaah, dan jujur saya tidak cerita kepada jemaah karena saya fokus untuk majelis taklimnya. Yang saya lihat nampaknya ada 3, cuman yang muncul di layar TV-nya itu ketika kejadian ini ada 2 orang, tapi nampaknya supirnya masih yang membawa mobil karena mereka datang bawa mobil Suzuki, kelihatan sekali di CCTV-nya, dan nampaknya juga mereka ahli ya, bukan sembarangan orang ya, karena mereka tahu bisa bunyi suara mobilnya, alarmnya, tapi mereka dari bawah mungkin tahu posisi mobil Innova dari mana, terus dipotong kabarnya, kemudian baru berusaha buka, tidak bisa, akhirnya mereka memecah kaca kecil yang ada di depan, kemudian dari situ mereka buka. Atas kejadian ini, Syekh Ali Jaber telah melaporkan kehilangan. Bagaimana hal sekeji ini dan juga setragis ini bisa terjadi, mengingat pelaku adalah seorang anggota polisi. Selamat malam AKBP Arianto. Baik Pak, yang pertama kami juga turut prihatin ya, salah satu anggota atau kesatuan Anda kemudian harus saat ini mengalami hal yang sangat tragis. Tapi saya ingin tanyakan dulu Pak, bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi? Apakah tidak ada tanda-tanda sebelumnya yang dicurigai dalam sosok Brigadir Petrus? Pak Arianto? Baik Pak Arianto, kita masih tunggu informasi dari Anda sambil memperbaiki hubungan komunikasi. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Malam.
Informasi tentang pembunuhan terhadap dua balita berusia 3 tahun dan 5 tahun yang dilakukan oleh ayahnya sendiri yang juga seorang anggota polisi di Melawi, Kalimantan. Kita akan menuju ke Kabid Humas Polda Kalbar. Sudah ada AKBP Arianto. Pak Arianto, selamat malam. Pak Arianto. Pak Arianto, jika Anda mendengar kami, Pak Arianto, pertanyaan saya, Pak Arianto, bisa Anda ceritakan sosok Brigadir Petrus, Pak Arianto? Apakah ada mungkin ciri-ciri yang sudah mencurigakan bahwa benar Brigadir Petrus ini mengidap skizofrenia atau mungkin masalah kejiwaan lain? Silahkan, Pak Arianto. Pak Arianto? Ya. Memang terjadinya kasus tersebut adalah dimulai dari laporan dari istrinya, yang mana istrinya itu terbangun melihat suaminya sudah berdiri di depannya dengan membawa sebuah barang yang sudah berlumuran darah. Kemudian istrinya sempat melarikan diri menuju ke tetangganya, dan kebetulan juga tetangga, karena dalam satu komplek asrama, tetangga juga merupakan anggota kepolisian, anggota Satintel juga. Nah, dari awal itulah kejadian tersebut diketahui. Informasi yang kami terima pula bahwa tersangka sendiri mengaku bahwa dirinya membunuh karena ada bisikan dan ia juga tidak menunjukkan adanya penyesalan. Apakah ini berarti akan ada pemeriksaan kondisi kejiwaan yang akan dilakukan? Jika iya, memang kapan? Ya, langkah-langkah yang dilakukan Polda Kalimantan Barat juga akan melakukan proses pemeriksaan terkait dengan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Saat ini tim dari Biro SDM, Lembaga Psikologi sedang meluncur ke Polres Melawi yang nantinya akan melakukan langkah-langkah pemeriksaan psikologi terhadap yang bersangkutan, sehingga diharapkan dari hasil proses pemeriksaan tersebut secara medis mungkin bisa diketahui apakah yang bersangkutan mengalami kelainan atau terkait dengan kejiwaan yang bersangkutan sendiri. Pak, ini beredar juga kabar bahwa tersangka memiliki persoalan rumah tangga. Apakah ini benar dan apakah hal itu juga menjadi pemicu dalam peristiwa keji ini? Ya, dari hasil proses pemeriksaan atau interogasi terhadap istrinya, istrinya mengatakan memang dalam beberapa hari atau beberapa minggu ini sering terjadi yang bersangkutan sering marah-marah. Kemudian pelaku sendiri juga mengatakan bahwa sering mendapat bisikan intinya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Arianto selaku Kabid Humas Kalimantan Barat. Dan pemirsa, kita seorang polisi di Melawi, Kalimantan Barat mengakui perbuatannya dan kemudian menyerahkan diri. Ia sudah melakukan hal yang sangat keji, yaitu